Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi, mamen. Mantap tenan. Oke, kemarin itu saya sempat dapat komentar bahwa mereka kasih info bahwa ada sebuah produk yang sangat mirip banget dengan brand sebelah, dan hari ini saya sudah datangkan untuk produknya. Di studio sudah ada satu buah reel keluaran dari X-Fuse dengan seriesnya Z-Strike. Oke, sekarang kita akan unboxing dulu untuk reelnya ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasi tidak tertera ya. Spesifikasinya di sini cuma ada 12 plus 1 ball bearing. Wow sekali. Kemudian untuk line capacity nanti akan kita cek. Rasio sih nggak ada ya. Rasio itu harusnya dia di 5.2/1. Untuk fitur-fitur ini nggak usah kita baca lah. Kemudian langsung aja akan kita unboxing untuk pembelian X-Fuse Z-Strike 3000 ini kita dapat apa aja. Nah, ini untuk skematik, dia ada pada bagian tutupnya ini, boxnya. Kemudian ini untuk reelnya. Udah kosong dalamnya, nggak ada apa-apa lagi. Dan dalam pembeliannya untuk reel ini hadir dalam 3 pilihan ukuran mulai dari size 1000, 2000, dan 3000. Dan yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di size 3000 aja. Pertama-tama kita akan lakukan cek fisik dulu untuk reel ini. Untuk penampakan dari reel X-Fuse Z-Strike ini blackout sekali ya. Pada bagian body, rotor, spool, handle semua menggunakan warna full black. Untuk blacknya ini pada bagian body dan rotor dia diberikan finishing ini semi gloss. Untuk bagian spoolnya dia pakai finishing matte. Untuk handle ini ada glossy di bagian tangkainya ini, dan untuk barnya ini dia pakai warna ini juga, ini kayaknya ini warna semi gloss juga ini, mamen. Nah, kemudian pada bagian body di sini dia menggunakan bahan grafit, dan untuk tipe reel armnya dia menggunakan tipe yang solid tanpa bolongan. Dan untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini masih ada pergerakan, mamen. Tuh. Ini tapi kalau kita bandingkan dengan standar grafit udah sedikit lebih kaku sih. Kemudian pada bagian rotor dia menggunakan bahan grafit juga. Untuk tingkat kekakuan ini udah kaku, bagus sekali. Untuk jeda rotor bisa dibilang no jeda. Space baliknya atau tendangan baliknya ini sangat tipis sekali. Padahal untuk reel ini dia tidak menggunakan switch one way. Dimana biasanya kalau untuk reel low end tanpa switch one way dia akan ada jeda kurang lebih di sekitar 1 mili untuk rotornya ini. Tapi ini udah termasuk presisi ya. Lalu pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Handle-nya ini pada bagian barnya dia menggunakan flat bar. Ada bolongan dari samping, dan ini menggunakan bahan aluminium. Lalu pada bagian knop dia menggunakan tipe flat bar juga. Ini diberikan lapisan rubber biar lebih enak untuk pegangnya. Kemudian untuk knopnya ini dia non removable, jadi dia pakai sistem klem, nggak bisa diganti-ganti. Untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Untuk tipe locking dia udah quick lock. Pada saat dia udah padat kayak gini dia langsung kunci. Dan untuk space pada drive gear ini masih ada space. Space-nya lumayan besar, tapi ya nggak masalah, masih termasuk normal sih ini. Kemudian untuk handle-nya ini ada sedikit oblak tipis. Coba saya cek ini dari rotor atau apa. Iya, ada sedikit oblak tipis. Kemudian pada bagian rotornya padat, nggak ada space. Dan untuk handle-nya ini dia interchangeable ya. Dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan reelnya. Untuk stop and go enak, nggak ada jeda balik, mamen. Enak sih untuk stop and go-nya. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe medium spool. Jadi dia antara regular spool dan juga antara shallow spool. Dia ada di tengah-tengah ya. Untuk lubang penempatan mainline di sini akan kita ukur. Lebarnya kurang lebih ada di 16,04 mili. Dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 5,9 mm. Kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya,
ini 6,35 tadi ya, 6,35, tapi kok saya bilang di 5,8 atau 5,9 gitu. Soalnya kalau kita hitung kayak gini, nah di posisi pinggiran sini nggak mungkin PE itu akan masuk sampai ke sini, mamen. Kita pasti PE, kapasitas PE itu kita turunkan di bagian bawah V-shape-nya ini. Nah, karena kalau dia udah nyampe nyentuh V-shape-nya ini, itu udah kepenuhan. Makanya kalau saya hitung dari sini, maka V-shape-nya ini juga akan kehitung sedikit. Jadi tetap saya kasih toleransi untuk kedalamannya itu akan saya potong di sekitar 0,5 mm agar dia lebih balance nanti ya untuk kapasitas spoolnya nanti. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian bibir spool. Di sini dia udah menggunakan tipe V-shape. Untuk bibir spoolnya ini dia udah diberikan lapisan anodize nih, mengkilat dia. Untuk lapisan anodize ini akan membuat ini ya, membuat friction atau pergesekan antara PE ke bagian sini akan lebih kecil. Karena nanti waktu kita lakukan lemparan, PE akan bergesekan di sini, mamen. Nah, jadi dia lebih kecil untuk frictionnya. Untuk tutup spool, dia menggunakan tipe yang masih tinggi ini untuk tutup spoolnya. Kemudian untuk tutup spoolnya ini, nah ini dia udah dilengkapi dengan karet seal. Ini dia, ini karet sealnya. Lalu di bagian spool dia tidak disupport dengan ball bearing support. Bisa saya pastikan sih untuk reel ini tanpa harus kita bongkar. Bagian sini adalah hoak. 100% itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Untuk bagian drag system pada reel ini dia menggunakan ada berapa layer ini? Nah, di sini ada 6 layer ya, 6 layer drag system. Pada bagian drag washernya dia menggunakan bahan vel. Kemudian pada bagian dishwasher dan keywasher ini menggunakan bahan metal. Nah, ini menggunakan bahan metal. Kemudian untuk max drag pada reel ini sih dia tidak tertera, mamen. Iya, tidak tertera untuk max dragnya, tapi kalau berdasarkan prediksi mungkin tembus lah ya di sekitar 7 sampai 9 kilo untuk max dragnya. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, nah di sini terasa agak keset ya. Ada waktu dari posisi berhenti ke posisi bergeraknya dia agak tersendat-sendat. Pada waktu bergerak pun ini terasa kesetnya, mamen. Nah, jadi untuk dragnya sih standar aja, tidak terlalu smooth. Kemudian untuk bell wire di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya ini dia tipenya tupis ya, masih ada sambungan di sini. Kemudian pada bagian bell arm dia menggunakan bahan grafit. Untuk bell assembly-nya menggunakan bahan metal. Lalu untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini. Oke. Yap. Nah, sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pertama-tama pada bagian rasio dia menggunakan rasio berskala 5.2/1. Akan kita cek, kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve di sini terasa ringan, untuk crank feel-nya terasa lembut, mamen. Untuk feel guard ada tipis. Kemudian untuk putaran kosong, di sini sudah balance. Untuk spring guide dia menggunakan bahan metal dan untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Untuk kinerja bell automatic, di sini untuk rilis terasa enak, nggak terlalu keras, nggak terlalu lemah, dan untuk tendangan balik atau blowbacknya pun terasa cukup empuk ya. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,23 mili itu masuk 130 meter, 0,285 mili itu masuk 105 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 150 meter PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Xvius Z-Strike size 3000 ini. Dan di sini untuk hasil spooling normal ya, tidak ada penumpukan di bagian atas atau bawah, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi, mamen. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia pakai tipe yang flat. Lalu untuk hosing clicker dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan untuk kinerja dari drag clicker pada reel ini, kalau saya putar
spoolnya dengan tension drag kosong. Di sini untuk pergesekan antara clicker wire ke housing clicker cukup berasa, men. Jadi saya saranin sih kepada teman-teman semua jangan sering-sering main drag clickernya kayak gini, karena itu akan memperpendek umur dari clicker wire kalian. Dan untuk hasil suara clickernya di sini ini terdengar garang banget, men. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di angka 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Xfuse Z Strike ini. Untuk land roller di sini dia terpasang cukup presisi, ada space tipis, tapi ini normal, sangat normal sekali, bisa dibilang presisi. Untuk land roller pun di sini terlihat cukup sensitif. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan pada bagian dalam untuk land roller di sini dia pakai support satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan untuk kinerja dari land roller di sini sudah saya cek. Untuk pergerakan mainan cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat, untuk land rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Dan untuk reel ini juga sudah memenuhi standar shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini kayaknya juga udah ada karet seal. Lalu pada bagian handle dan sambungan untuk AC cap juga sudah ada karet sealnya. Untuk berat reel Xfuse Z Strike size 3000 ada di 245 gram. Oke, sekarang kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat seberapa gokil internal parts dari reel ini. Oke, pada bagian main shaft untuk reel ini dia menggunakan bahan apa ini? Sebentar. Ya, ini menggunakan bahan metal. Lalu untuk bagian one way system akan kita buka dulu. Oke, di sini dia terdiri dari beberapa spare part ya. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing satu, lalu ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Untuk pinion gearnya pakai bahan standar brass. Kemudian untuk one way udah satu arah. One way-nya sih juga standar one way, 6 roller bearing pada bagian dalam. Untuk drive gear dia pakai bahan zinc, drive gearnya cetakan. Kemudian asnya pakai bahan stainless steel. Untuk drive gear size-nya ada di 28,28 panjang as, diameter kanan di 699, diameter kiri di 7,82, lebar main gear 27,51. Untuk tebelnya sih standar aja di 1,82, idle gearnya 11,50. Kemudian untuk oscillating slider menggunakan bahan zinc, dan oscillating slider sudah disupport dengan 2 buah slider guide. Ini keren. Nah, ini merupakan nilai plus ya. Ada 2 slider guide untuk support di bagian oscillating slider. Kemudian untuk oscillating gear dia pakai bahan zinc juga. Oscillating gear udah diberikan kuncian 1 buah skrup, jadi dia lebih presisi nanti bergeraknya. Akan saya cek di bagian dalam tidak ada support ball bearing. Untuk oscillating gearnya diameternya ada di 18,11 dengan ketebalan di 3 mili. Lalu jumlah ball bearing 12 plus 1 ball bearing. 1 pada bagian land roller, 1 pada bagian pinion gear, 2 pada bagian drive gear, ada 4. Sisa yang 8 mungkin lagi jalan-jalan ke bazar kali ya, lagi belanja mereka. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini cukup banyak, terbilang standar sih. Di range harga 200-an ya standar aja sih. Enggak ini ya, masih terbilang banyak. Dan untuk reel ini untuk peruntukannya akan lebih cocok kita gunakan di spot fresh water kalau mau awet. Tapi kalau kalian mau ajak ke kelas salt water pun ya nggak apa-apa. Yang penting perawatan dijaga. Lebih bagus juga kalau mungkin prinsipnya pakai rusak buang. Nah itu juga lebih bagus, mamen. Dan untuk reel ini sih dari spare part
Dan untuk materialnya terbilang udah cukup basic lah, cukup masuk lah di range harga yang ditawarkan, men. Sekarang saya akan rakit kembali untuk relnya. Oh iya, untuk ball bearing ya, belum saya ukur, men. Kita akan ukur-ukur dulu sebelum kita rakit balik. Di sini di bagian one way, ini size-nya ada di support untuk pinion ya, ini ya. 6,5 kali 14 kali 5. Kemudian support untuk drive gear, ini yang sebelah kiri. Size-nya ada 7,5 kali 14 kali 4. Ini yang sebelah kanan. Size-nya di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian, yap, udah. Saya akan rakit kembali untuk relnya ini. Ya oke, men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, kemudian spesifikasi, mekanisme internal dan eksternal parts dari reel Xfuse Z Strike ini. Dan untuk reel ini sih menurut saya produk dengan harga yang ditawarkan itu berbanding rata, men. Jadi ini nggak jelek-jelek amat. Yang jelek itu cuma ada satu di sini, men. Yang jelek itu adalah gimmicknya. Zaman now, zaman sekarang masih ada aja ya brand yang ngeluarin gimmick PHP tentang masalah ball bearing. Mungkin dikirain itu angler Indonesia itu masih kayak angler zaman dulu, men, yang selalu lihat spek berdasarkan ball bearing. Mungkin kayak gitu ya. Padahal angler Indonesia itu sekarang udah pada pintar-pintar semua. Jadi udah nggak mempan lagi lah untuk masalah gimmick-gimmick seperti ini. Padahal ini barangnya ini udah bagus loh. Udah bagus untuk barangnya ini. Kalau kita lihat dari harganya ya, ini udah termasuk bagus, udah termasuk standar. Dan bahkan ada yang ngeluarin spek seperti ini di harga 300.000, men. Itu harganya jauh lebih tinggi lagi. Ini harganya jauh lebih murah. Jadi buat apa lagi digimikin? Jadi mendingan itu dikasih aja speknya dengan sesuai apa yang ada. Jangan terlalu tinggi untuk gimmicknya, untuk ekspektasinya, biar nanti image dari brandnya pun nggak rusak. Nah gitu, men. Kalau image brand nggak rusak itu orang bakalan males buat lirik lagi produk-produk dari brand tersebut. Oke, untuk si Xfuse Z Strike ini, kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, bermain casting, bermain di kelas turnamen, ini cocok. Kemudian untuk bermain dasaran pun cocok lah, dasaran ringan ya. Untuk joran, kalian bisa gunakan joran di size ini size 3000 ini di 715, 817, 1020. Kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE dari size 1, 2. Kemudian untuk spot freshwater lah kayaknya ya. Kalau kalian mau ajak ke saltwater sih ya oke-oke aja. Yang penting perawatan harus super intensif. Dan untuk harga, Z Strike ini harganya murah, cuman 200.000 aja. Makanya saya bilang untuk reel ini, kalau kita bandingkan dengan apa yang ada dan juga dengan harga yang ditawarkan, reel ini berbanding lurus, men. Jadi nggak jelek-jelek amat. Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin kalau kalian yang berminat untuk memiliki reel Z Strike ini dari Xfuse, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.